Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi kita di dalam kebaktian tengah minggu ataupun kebaktian rumah tangga secara daring atau online yang bersama kita lakukan saat ini. Kebaktian saat ini juga akan dilakukan persiapan perjamuan kudus. Karena itu, mari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perenungan dan sabda Tuhan, terutama masuk dalam meja perjamuan kudus yang akan dilakukan pada hari Minggu nanti. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Kita akan mulai kebaktian KRT kita pada saat ini. Mari kita bernyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita akan masuk dalam perenungan dan sabda Tuhan serta masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini juga ya Bapa, bersama kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Bersama kami akan merenungkan kasih-Mu, dan perenungan kami bersama akan menjadi perenungan kami untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Kiranya Kristus menguatkan kami, memampukan kami untuk hal yang mengoreksi diri kami, sehingga perjamuan kudus menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan ada dan terus menyertai kami umat-Nya. Pimpin kami ya Bapa, sertai kami ya Kristus. Berfirmanlah Engkau ya Roh Kudus, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Perenungan kita pada saat ini diambil dari Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Filipi 3 ayat 4b sampai 14, saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aku lebih tinggi lagi.
disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Asreli. Ibrani, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan juga Allah kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan sebagai perenungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada sebuah ungkapan pepatah yang berkata bahwa setiap orang pasti punya masa lalu. Bahkan orang suci pun punya masa lalu. Tetapi bukan berarti seorang pendosa tidak memiliki masa depan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setiap kita punya pengalaman. Baik itu sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan dengan kita. Tapi bukan berarti sebuah pengalaman menjadikan masa depan atau akan mengubah seluruh masa depan kita. Pengalaman yang kita lakukan, pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah kekuatan, sebuah keuntungan, dan akan menjadi hal yang memampukan kita untuk lebih beriman kepada Tuhan. Paulus pada saat ini mengingatkan kita mengenai jemaat di Filipi agar dalam mengalami hal-hal demikian, hal-hal yang keterpurukan, hal-hal yang membuat mereka susah dan sulit, tetapi Paulus mendorong mereka untuk tetap bisa bersaksi dengan teguh dalam masa-masa yang tidak mudah yang harus mereka alami. Pada saat ini dan pada saat itu pun umat diminta untuk tetap waspada, tetap berjaga-jaga dalam iman kepada Kristus Tuhan. Dalam perpecahan, dalam kehidupan ini, perpecahan itu ataupun kesulitan akan selalu ada dalam kehidupan. Tapi bagaimana kita menjaga kehidupan ini untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen kita diminta memiliki tujuan hidup dan tujuan iman kita dalam beriman adalah Kristus Tuhan. Bagaimana Tuhan menjadi sumber kehidupan dan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Paulus bahkan menceritakan tentang hidupnya, bahwa dia dahulu orang ahli Taurat, dia memahami apa isi Taurat, bahkan dia menjadi orang yang paling mengejar-ngejar orang-orang yang satu percaya dengan Tuhan untuk membunuhnya dan menghabiskan seluruh orang Kristen. Tapi dia bertemu dengan Tuhan dan dia diubahkan. Hal ini menjadi pengalaman yang menguatkan Paulus dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Bukan sebagai sebuah kesombongan iman, tapi sebagai sebuah sarana untuk belajar bahwa masa lalu pasti ada. Dan masa depan Tuhan yang memegang. Hal ini menjadi sebuah pengalaman hidup
yang mengajarkan seseorang untuk bisa melalui masa-masa hidup, bahwa Tuhan selalu memproses umatnya, bahwa Tuhan selalu ada dan menguatkan umatnya. Umatnya harus sadar kepada siapa dia beriman, kepada siapa dia percaya, mempercayakan hidupnya. Seperti lagu dalam Kidung Jemaat pernah berkata, karena ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya, dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Tuhan menjaga kehidupan kita. Tuhan terus meluruskan kita dan mengingatkan kita bahwa tujuan kehidupan kita umatnya adalah kemuliaan Kristus. Bagaimana kita mau diproses meskipun tidak mudah. Tapi bukan berarti kita sebagai umatnya tidak mampu atau bahkan tidak dimampukan untuk melalui setiap proses kehidupan kita. Yang kita perlukan adalah melihat ke depan dan melihat bagaimana Tuhan Kristus mau hadir dan menguatkan kita. Bagaimana penyertaan-penyertaan Tuhan dapat kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan semua itu perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman. Cara hidup sebagai orang beriman. Memaafkan, mengampuni, menerima orang-orang lain, menerima kenyataan kehidupan yang meski tidak mudah, tapi dengan penuh keyakinan kita bisa bilang bahwa karena Kristus di dalamku, aku memaafkan engkau. Karena Kristus di dalamku, aku mau menerima engkau. Karena Kristus di dalamku, aku mau membuka hatiku terhadap rencana-rencana yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupanku. Dengan demikian kita nyatakan Kristus sebagai tujuan hidup kita. Dengan demikian kita melihat dan melakukan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah satu-satunya, Tuhan satu-satunya penopang kehidupan kita. Pada saat ini juga kita bersama akan menyambut perjamuan kudus untuk hari Minggu nanti. Saya mengajak kita semua untuk melihat lagi cara hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Sudahkah kita memancarkan kasih Kristus? Sudahkah kita layak menerima roti dan anggur yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai sarana pengampunan dan pengingatan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan terus berpengharapan melihat rencana-rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Kiranya kita terus dikuatkan oleh Tuhan untuk melalui kehidupan yang tidak mudah ini, dan Tuhan selalu menyertai kita. Kita meyakini dan mengimani sebagai pengikut Tuhan, Tuhanlah tujuan kita dan Dia akan melengkapi kita. Amin. Saya mengajak kita semua pada saat ini untuk masuk dalam liturgis persiapan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKD dan Hari Pekabaran Injil Indonesia HPII. Pada hari Minggu 11 Oktober 2020 kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam pelayanan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita melakukan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Pengenangan Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadiran bersama-sama dengan Dia. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di sorga. Saat ini marilah kita merenungkan hal-hal berikut. Pertama, apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Mari kita bersatu dulu. Kedua, apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Mari kita merenungkannya.
Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada para murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerima. Kita juga menjadi tubuh dan satu roh dengan seluruh orang-orang yang menerima Kristus. Saat ini marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi satu dengan yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Kita dipersatukan dengan Kristus yang berarti kita diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, untuk memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Saat ini marilah kita bersama-sama merenungkan hal ini. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara sudah menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya dan perjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri dalam merayakan perjamuan kudus per tanggal 11 Oktober mendatang. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kristus, Tuhan kami, Allah yang menguatkan kami dalam segenap pergumulan kami, dalam segenap perjuangan kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami merendahkan hati dan pikiran kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Bapa, karena kami yakin Tuhan yang menjaga dan menguatkan kami. Pimpin kami, urapi kami, sertai kami Bapa, agar kami memahami maksud-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah kami layak masuk ke dalam meja perjamuan-Mu, menerima roti dan anggur sebagai sebuah tanda pendamaian kehidupan, dan sebagai sebuah pengingat bahwa Kristus selalu ada bagi kami umat-Nya. Mampukan kami, sertai kami, pimpin kami umat-Mu. Biarlah umat-Mu bersuka cita atas pengorbanan-Mu dan bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bagi kami semua. Dan pada saat ini ya Kristus, kami ingin berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dalam kehidupan, dalam pergumulannya. Tuhanlah yang ada bagi saudara kami yang sakit, yang merindukan anak, yang merindukan pertolongan daripada Tuhan dalam pekerjaan, untuk menemukan pasangan kehidupan. Engkau yang hadir bagi mereka ya Bapa. Engkau yang menguatkan saudara-saudara kami. Dan saat ini Kristus, kami hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan pimpin kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk menghadapi kehidupan dengan lebih baik lagi. Meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan yang kami hadapi, tapi kami yakin Kristus yang menjadi sumber damai dalam kehidupan kami akan terus menguatkan kami, memampukan kami. Pimpin kami Tuhan, terutama di masa-masa yang tidak mudah ini, ketika corona, COVID banyak beredar, dan banyak orang-orang yang
takut, orang-orang hidup dalam ketakutan, orang-orang hidup dalam kesulitan. Tuhan mampukan kami, kuatkan kami Bapa, sertai kami Kristus, kami yakin dan percaya. Tuhan yang menopang dan menguatkan kami, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, sehingga kami tak perlu takut lagi. Karena Engkau ada dalam kehidupan kami berjemaat, bergereja, bermasyarakat, berkeluarga, maupun bernegara Tuhan. Engkau yang ada bagi kami. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami Kristus. Inilah doa kami serahkan sejenak dalam tangan kasih Bapa, dan bersama-sama kami akan berdoa sebagaimana telah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba dalam penutupan kebaktian. Mari kita bernyanyi bersama dari lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Baiknya yang keempat. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Demikian kebaktian kita pada saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan mampukan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari Minggu nanti. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.